Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang akan memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari pemerintah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semakin sehat dan juga diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan update terbaru untuk bantuan PKH dan juga bantuan BPNT di aplikasi 6NG milik pendamping sosial. Kira-kira seperti apakah informasinya? Simak videonya setelah intro berikut ini. Baik, saya lanjutkan untuk informasi yang akan saya sampaikan untuk saat ini, yaitu terlihat banyak sekali updatean terbaru tentang bantuan PKH dan juga bantuan BPNT di aplikasi 6NG. Nah, pertama untuk bantuan PKH peralihan dari pos ke kartu KKS, di mana tentunya banyak sekali ya KPM yang sejak bulan Juli ini bantuannya masih belum dicairkan sampai dengan saat ini ya. Kalau dihitung-hitung itu sudah tahap penyaluran. Ini sampai saat ini masih belum disalurkan ya, bahkan dari kantor pos juga sampai saat ini masih belum ada titik terang atau informasi terkait dengan akan dilakukan pendistribusian buku tabungan dan juga KKS. Nah, untuk yang tahap keempatnya, kalau dilihat di 6NG di beberapa waktu yang lalu memang muncul untuk periode salur Juli, Agustus, September. Itu artinya untuk tahap yang ketiga ini sudah ada keterangan terkait dengan perkembangan bahwa bantuan PKH melalui kantor pos ini ada progres atau ada pergerakannya. Sedangkan untuk SP2D-nya itu masih strip atau masih kosong ya. Nah, untuk prosesnya itu masih burekol sampai saat ini teman-teman ya. Jadi untuk periode salur Juli, Agustus, September itu masih belum dicairkan bagi KPM peralihan kantor pos ke KKS. Nah, ada juga yang sudah dicairkan tetapi hanya sebagian kecil saja ya. Itu pun memang untuk KPM yang sudah mendapatkan kartu KKS baru. Tapi mayoritas untuk KPM yang peralihan pos ke kartu KKS sejak bulan Juli itu bantuannya belum dicairkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk periode 4 yaitu Oktober, November, Desember itu sudah masuk ke tahapan evaluasi komponen ya, seperti itu. Kalau sudah masuk ke tahapan evaluasi komponen, insya Allah nanti untuk para keluarga penerima manfaat PKH yang peralihan pos ke KKS itu mungkin yang belum dicairkan ya sampai saat ini itu dilakukan evaluasi apakah masih layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan PKH. Nah, nanti akan masuk ke tahap final closing ya setelah dilakukan evaluasi KPM terkait dengan kelayakan tersebut. Setelah masuk ke data final closing, tetapi untuk SP2D-nya juga masih sama seperti di periode Juli, Agustus, September, masih strip teman-teman, masih kosong. Dan kalau dicek ya di aplikasi 6NG ini untuk anggota keluarganya dan juga nama pengurus, keterangannya memang masih belum proses burekol. Nah, kemungkinan besar nanti untuk bantuan PKH ini akan dicairkan secara rapel atau didobel. Jadi yang peralihan pos ke KKS Merah Putih nanti akan cairnya sebanyak 6 bulan ya teman-teman ya. Kalau misalnya komponen lansia itu adalah nominalnya Rp200.000 untuk per bulan, jadi nanti 6 bulan akan mendapatkan Rp600.000. Demikian pula untuk balita. Nah, ini untuk balita akan sangat banyak ya yang diterima untuk nominalnya, dimana per 3 bulannya ini adalah 750. Nanti untuk bantuan PKH khusus komponen balita akan mendapatkan Rp1.500.000. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini bagi KPM PKH peralihan pos ke KKS update terbaru di 6 meskipun ya periode salurnya Juli, Agustus, September masih belum dicairkan, sedangkan prosesnya juga burekol dan juga SP2D-nya ini masih strip. Ternyata untuk periode keempatnya November, Desember juga masuk ke tahapan evaluasi komponen, dan insya Allah nanti untuk beberapa minggu ke depan ini akan masuk ke dalam tahap final closing ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah final closing akan berubah ke cek rekening, kemudian SPM, SP2D dan juga SI ya, sembari kita menunggu pendistribusian kartu KKS sesuai dengan Bank Himbara penyalur di wilayah masing-masing. Nah, kita lakukan pemantauan melalui aplikasi 6NG milik pendamping sosial. Namun saat ini ya karena menjelang pilkada ya, sebentar lagi akan ada pesta rakyat yaitu
pemilihan gubernur dan juga bupati, ada kemungkinan nanti untuk pendistribusian akan dilakukan tidak di bulan November tetapi nanti di bulan Desember ya, karena memang takutnya nanti ketika mengumpulkan banyak orang malah dikiranya kampanye teman-teman, sehingga ada kemungkinan nanti untuk penyalurannya di bulan Desember ya. Jadi bagi teman-teman yang bantuannya peralihan dari kantor pos ke KKS itu harap sabar teman-teman, karena memang saat ini masih ngurusi yang namanya pilkada teman-teman ya. Nah, untuk KPM peralihan dari pos ke KKS ini tidak perlu takut bantuannya tidak tersalurkan, karena untuk anggaran ini ya sudah ditetapkan. Untuk anggaran bantuan sosial itu di tahun 2024 ini masih sekitar 74% dan masih belum 100% teman-teman. Jadi nanti di detik-detik terakhir tahun 2024 insya Allah ya semua bantuan sosial terutama dari Kementerian Sosial ini juga akan segera disalurkan ya, untuk mengejar penyelesaian deadline anggaran yang terserap itu harus 100% teman-teman ya. Nah, untuk saat ini update terbaru di aplikasi 6NG di mana yang awalnya bantuan PKH peralihan kantor pos ke KKS ini tertera KPM pertama periodenya salurnya ini Juli Agustus, dan alhamdulillah ini ya untuk tertera periode salurnya September Oktober tahun 2024. Meskipun ya untuk SP2D-nya masih strip ya teman-teman ya. Jadi untuk peralihan pos ke KKS ini nanti akan double disalurkan di akhir tahun insya Allah, dan kemungkinannya untuk bantuan BPNT bukan hanya sampai Oktober tapi nanti dicairkan hingga bulan Desember. Nantinya juga 6 bulan dicairkan sekaligus dengan total bantuan untuk bantuan BPNT yang akan disalurkan yaitu sebesar Rp1.200.000 ya. Alhamdulillah nanti di akhir tahun bagi KPM penerima bantuan PKH dan juga BPNT yang melalui kantor pos akan mendapatkan bantuan double ya, banyak sekali. Dan bagi teman-teman untuk penerima bantuan tersebut jangan lupa uang bantuannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok ya, khusus bantuan BPNT seperti membeli beras, membeli telur dan lain sebagainya. Kemudian untuk bantuan PKH-nya itu jangan lupa untuk dibelanjakan sesuai dengan komponen yang dimilikinya, misalnya anak sekolah ya didaftarkan atau dibelanjakan kebutuhan khusus anak sekolah ya. Nah, bagi para KPM penerima bantuan PKH maupun BPNT baik yang peralihan kantor pos ke KKS maupun yang melalui KKS ini, mari kita sama-sama berdoa semoga bantuan PKH dan BPNT ini segera tersalurkan ya. Nah, mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih banyak, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.